Defamation atau penghinaan menurut hukum Indonesia. Defamation atau penghinaan baik dalam bentuk lisan atau slander dan tertulis atau libel disebut juga pencemaran nama baik. Masalah pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam pasal 1372 sampai dengan pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penghinaan harus dibuktikan dengan adanya unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan nama baik, dan unsur di muka umum. Pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan untuk mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Pasal 1376 membatasi pertanggungjawaban hanya pada kesengajaan. Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memakai kata oakmert yang berarti maksud untuk menghina yang bersifat lebih sempit daripada kesengajaan atau offset. Kesengajaan itu ada tidak hanya apabila seseorang tidak bermaksud untuk menghina, akan tetapi bila ia tahu perbuatan itu akan membuat orang lain merasa terhina. Pelaku penghinaan bebas dari pertanggungjawaban apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam hal terpaksa untuk membela diri. Defamation menurut hukum Korea Selatan. Korea Selatan menjamin reputasi seseorang sebagai hak konstitusional individu atas perlindungan dari penyalahgunaan kebebasan pers, mengingat harga dan martabat manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental dan tidak dapat diganggu-gugat. Di dalam sistem hukum Korea Selatan, pengaturan mengenai defamation terdapat di dalam hukum perdata Korea Selatan atau Korean Civil Code. Pencemaran nama baik dianggap perbuatan melawan hukum menurut Korean Civil Code. Mengenai penghinaan, diatur di dalam pasal 751 dan pasal 764 Korean Civil Code, dan Korea Selatan membedakan antara libel atau penghinaan tertulis dengan slander atau penghinaan lisan. Untuk dianggap sebagai pencemaran nama baik atau penghinaan, publikasi pernyataan tersebut harus dibuat dengan maksud atau niat jahat untuk mencemarkan nama baik.